Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Marsudi Prahoro. Bersama-sama saya, marilah kita belajar IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang suhu. Namun, sebelum kita membicarakan suhu, marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita, juga orang lain. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Baiklah anak-anak, kalau kita berbicara masalah suhu adalah sesuatu yang tidak pernah jauh dari diri kita. Karena kita hidup ini membutuhkan energi. Dengan adanya energi, maka di situ ada suhu. Sehingga badan kita terasa panas. Ya. Namun demikian, perlu kita pelajari apa sih sebenarnya suhu itu, supaya kita tidak salah persepsi dengan pengertian-pengertian di masyarakat. Kita harus tahu definisi secara ilmiah apa yang dimaksud dengan suhu. Selain kita mempelajari tentang suhu, kita juga mempelajari tentang alat pengukur suhu. Karena bagaimanapun juga suhu itu perlu diukur. Kenapa? Suhu merupakan salah satu besaran pokok. Alat apa yang digunakan untuk mengukur suhu? Pada pertemuan yang pertama, yaitu tentang besaran pokok dan pengukuran, sudah disampaikan bahwa alat pengukur suhu namanya termometer. Tapi bagaimana bentuk alat termometer itu? Bagaimana cara pembuatannya? Bagaimana cara mengkonversi satuannya? Nanti akan kita pelajari. Selain itu, kita juga akan mempelajari bagaimana pengaruh suhu terhadap benda-benda di sekitar kita, sehingga kita akan mengalami, atau benda-benda di sekitar kita akan mengalami apa yang disebut dengan pemuaian dan penyusutan. Baiklah, kita pelajari tentang suhu dan perubahannya. Untuk itu, ikuti penayangan video berikut ini. Silakan. Suhu sebuah benda adalah tingkat derajat panas suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang disebut termometer. Terdapat berbagai macam jenis termometer yang dapat digunakan untuk mengukur suhu. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai atau ukurannya bertambah besar jika suhunya naik. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Cairan terletak pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpan atau disebut reservoir atau labu. Zat cair yang digunakan umumnya raksa atau alkohol jenis tertentu. Raksa memiliki keistimewaan, yaitu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Selain itu, raksa membeku pada suhu rendah, negatif 38 derajat Celcius, dan mendidih pada suhu yang tinggi, lebih dari 350 derajat Celcius, sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang lebar. Namun, raksa sangat beracun, sehingga berbahaya jika termometer pecah.
Alkohol untuk pengisi termometer biasanya diberi pewarna biru atau merah. Rentang suhu yang dapat diukur bergantung jenis alkohol yang digunakan. Contohnya, toluen dengan rentang negatif 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Etil alkohol dengan rentang negatif 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Alkohol tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Terdapat dua jenis termometer yang menggunakan zat cair. Yang pertama, termometer laboratorium. Bentuknya panjang dengan skala dari negatif 10 derajat Celcius hingga 110 derajat Celcius menggunakan raksa atau alkohol. Yang kedua ada termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun ke labu atau reservoir. Berikutnya ada termometer bimetal. Termometer bimetal terbuat dari dua logam yang jenisnya berbeda dan dilekatkan menjadi satu. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung, karena logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Pada termometer kristal cair, terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Saat ini dikenal beberapa skala suhu atau satuan suhu, misalnya Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Apa yang terjadi pada benda jika suhunya berubah? Salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran benda itu berubah. Jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda akan bertambah. Peristiwa ini disebut pemuaian. Pada umumnya, benda atau zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada semua bagian benda, yaitu panjang, lebar, dan tebal benda tersebut. Jika benda padat dipanaskan, suhunya akan naik. Pada suhu yang tinggi, atom dan molekul penyusun logam tersebut akan bergetar lebih cepat dari biasanya, sehingga logam tersebut akan memuai ke segala arah. Para perancang bangunan, jembatan, dan jalan raya harus memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan bahan karena perubahan suhu. Jembatan umumnya dibuat dari besi baja yang saling disambungkan satu dengan lainnya. Untuk itu, agar sambungan besi baja tidak melengkung karena memuai akibat terik panas matahari atau menyusut di malam hari, sambungan-sambungan besi baja tidak boleh dipasang saling rapat satu dengan lainnya. Harus ada rongga yang cukup di antara sambungan-sambungan tersebut. Sebagaimana zat padat, zat cair juga memuai jika dipanaskan. Bahkan, pemuaian zat cair relatif lebih mudah atau lebih cepat teramati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Gas juga memuai jika dipanaskan. Sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika memompa ban sepeda, jangan terlalu keras, seharusnya sesuai ukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan belajar tentang konversi skala termometer. Empat skala termometer yang umum digunakan adalah Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin.
Keempat skala tersebut memiliki batas atas dan batas bawah. Batas bawah termometer ditentukan berdasarkan suhu es ketika mencair. Sedangkan batas atas termometer ditentukan berdasarkan suhu air ketika mendidih. Skala atas Celcius adalah 100, sedangkan skala bawah adalah 0. Skala atas Reaumur adalah 80, sedangkan skala bawah adalah 0. Skala atas Fahrenheit adalah 212, sedangkan skala bawah adalah 32. Skala atas Kelvin adalah 373, sedangkan skala bawah adalah 273. Berdasarkan batas-batas skala tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah skala Celcius adalah 100, Reaumur adalah 80, Fahrenheit adalah 180, dan Kelvin adalah 100. Jika kita tuliskan kembali perbandingan antara C, R, F kurang 32, dan K kurang 273 adalah 100 banding 80 banding 180 banding 100, atau 5 banding 4 banding 9 banding 5. Contoh soal 1. Jika termometer Celcius menunjukkan skala 30, berapakah penunjukan termometer skala Reaumur? Kita jawab, R sama dengan 4/5 kali 30. R sama dengan 24. Jadi, termometer skala Reaumur akan menunjukkan angka 24 derajat. Contoh soal 2. Apabila termometer Celcius menunjukkan angka 40, berapakah penunjukan angka pada termometer Fahrenheit? Pembahasan dari soal ini adalah jadi, penunjukan termometer Fahrenheit adalah 40 derajat. Contoh soal 3. Apabila termometer Fahrenheit menunjukkan angka 68 derajat, berapakah penunjukan angka termometer Kelvin? Kita lihat pembahasannya sebagai berikut. Jadi, termometer Kelvin menunjukkan angka 293 Kelvin. Demikianlah anak-anak, kita telah membahas tentang suhu dan perubahannya. Dengan demikian kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan suhu. Jadi suhu itu bukan hanya sekedar panas dingin, tapi definisi dari suhu adalah sudah kita sampaikan tadi. Kemudian alat untuk mengukur suhu ini tidak bisa kita menggunakan indera kita, tapi kita harus menggunakan alat yaitu yang disebut dengan termometer. Termometer ini skalanya ada 4 macam, yaitu antara lain ada skala Celcius, skala Reaumur, skala Fahrenheit, dan Kelvin. Namun menurut besaran pokok standar internasional, satuan yang digunakan adalah Kelvin. Selain itu juga sudah kita bahas tentang pemuaian, di mana pemuaian itu dibagi menjadi 3, ada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume, di mana semuanya itu tergantung pada koefisien muai. Koefisien muai panjang namanya alfa,
setiap benda ini memiliki koefisien muai yang berbeda-beda. Kemudian koefisien muai luas itu namanya beta, besarnya beta ini sama dengan 2 kali alfa, sedangkan koefisien muai volume ini disebut dengan gamma, besarnya adalah 3 kali alfa. Demikian anak-anak, berikutnya silakan diunduh e-modul yang sudah saya siapkan di kelas kita. Silakan dibaca untuk menambah khasanah keilmuan kita. Berikutnya, kerjakan soal-soal yang tersedia. Apabila ada kesulitan, mari kita diskusikan. Demikianlah anak-anak, terima kasih atas segala perhatian pada pembelajaran IPA ini. Semoga kita cepat terlepas dari pandemi COVID-19 dan semoga Allah menolong kita. Amin. Sekali lagi, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.